Sepatu gunung atau sepatu hiking berguna melindungi sekitar 26 tulang ruas di kaki lo. Jadi kalau lo memilih sepatu untuk kegiatan ekstrim nggak dengan standar keamanan, itu bisa aja membahayakan salah satu ruas tulang kaki lo. Kalau bicara tentang sejarah dari sepatu gunung, tentu aja kita bisa balik lagi ke 12.000 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, ketika arkeolog menemukan alas kaki dengan tali kulit yang digunakan untuk meningkatkan traksi di medan berbatu. Setelah itu, sepatu outdoor atau sepatu luar ruang lah ya kita sebutnya, itu terus berevolusi. Sampai setelah Perang Dunia Pertama, sepatu khusus untuk kegiatan luar ruang atau pejalan mulai diproduksi. Nah, saat itu hampir seluruh bagian sepatu dilapisi sama kulit. Nah, hal ini menimbulkan kelembapan pada kaki dan dirasa kurang nyaman aja buat para pemakainya. Kekurangan ini melahirkan banyak inovasi-inovasi, sampai akhirnya ada yang namanya Red Wing. Salah satu brand sepatu, dia tuh hadir dengan pengenalan sol karet. Pengembangan ini membuat mereka berhasil mengurangi biaya produksi dan menambah umur sol sepatu. Dan setelah itu, ternyata ada juga beberapa kekurangan dari produk sol Red Wing ini. Lalu setelah itu hadir juga brand Vibram yang didirikan oleh orang namanya Vitale Brahmani. Dia juga mendirikan perusahaan sol karet di tahun 1937. Sol Vibram pertama disebut Kararmato yang masih dipakai sampai saat ini. Nah, evolusi dari sepatu luar ruang masih terus berjalan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Penyempurnaan sepatu boot untuk kegiatan luar ruang terus dikembangkan, karena sekali lagi bahan kulit punya beberapa kekurangan. Di sekitar tahun 60-an awal, bahan sintetis mulai muncul di setiap industri, yang akhirnya dibawa juga ke teknologi sepatu boot luar ruang. Bahan Gore-Tex jadi bagian dari elemen sepatu hiking yang diadopsi dengan bahan baru yang namanya polytetrafluoroethylene atau PFTE. Bahan ini mempunyai koefisien gesek yang lebih rendah dari berbagai bahan padat yang digunakan. Bahan Gore-Tex ini memang terkenal tahan air ya. Jadi dia punya serat untuk sirkulasi udara, dan ini menyempurnakan teknologi sepatu luar ruangan. Bahan PFTE ini juga dipakai buat wajan kalian itu loh, bahan teflon. Nah, PFTE ini mulai digunakan secara optimal, sedangkan bahan kulitnya itu hanya digunakan sebagai aksen atau dilindungi bagian-bagian sepatu boot atau lapisan-lapisan sepatu yang rapuh. Penggunaan bahan ini terus berevolusi. Jadi sepatu luar ruang punya pasar yang melebar jadinya, karena bentuknya semakin mirip dengan sepatu kets. Jadi udah cukup keren lah dipakai sehari-hari, nggak cuma buat kegiatan luar ruang atau yang ekstrim aja. Lalu, dengan semakin berkembangnya sepatu luar ruangan, maka sekarang ada 3 jenis sepatu luar ruang dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah sepatu trail. Sepatunya nggak tinggi atau biasanya disebut low cut atau potongan rendah. Digunakannya juga untuk medan yang kering dan nggak terlalu berbatu. Sepatu ini biasanya masih cocok buat jalan sehari-hari atau buat running. Kalau mau naik gunung model Bromo, perahu, batur, atau yang sejenisnya lah, yang rendah-rendah gitu, masih dibilang cocok lah pakai sepatu ini. Karena emang agak mirip dengan sepatu kets juga sih. Yang kedua, sepatu pendaki atau untuk pejalan kaki. Nah, tampilan sepatu ini biasanya medium cut, jadi lebih tinggi dari sepatu trail, dan hanya beberapa inci menutupi mata kaki. Bahan sepatu ini juga harusnya kedap air sih. Lu bisa pilih sepatu ini untuk melindungi pergelangan kaki dari tungkai dan batu yang menonjol. Nah, sepatu ini cocok buat naik gunung macam Gunung Gede, Merbabu, atau gunung-gunung terjal sih cocok juga pakai ini. Nah, yang ketiga, sepatu gunung atau sepatu hiking. Model sepatu ini biasanya buat trek yang cukup ekstrim, sehingga aman banget ngelindungin ankle lo sampai batas betis bawah lo. Untuk gunung-gunung berpasir model Semeru atau yang penuh lumpur kayak Kerinci, gua lebih saranin lo pakai yang model ini. Jadi modelnya itu adalah high cut atau potongan tinggi, biar nggak gampang kemasukan pasir atau lumpur. Selain itu, sepatu gunung ini juga cocok buat naik gunung bersalju. Kali aja lo mau naik Jaya Wijaya atau Everest. Jadi bagian bawahnya tinggal pasang pakai krempon aja. Krempon itu adalah tapal sepatu yang bergerigi yang cocok buat berjalan di tempat yang bersalju.
Selanjutnya, setelah lu sedikit ngerti tentang jenisnya, gue akan kasih tahu bagian-bagian dari sepatu gunung yang perlu lu tahu. Yang pertama, toe cap atau bagian pelindung jari kaki kalian dari guncangan. Bagian ini biasanya menyelamatkan jempol lu dari bengkak kalau dipaksa jalan jauh atau kalau lu nggak sengaja nabrak batu. Yang kedua adalah rain mud guard atau pelindung karet yang menutupi sepanjang tepi luar sepatu. Lapisan ini adalah pelindung untuk bagian sepatu yang paling rentan rusak. Gunanya ya untuk memperkokoh bagian sepatu yang emang paling sering kena benturan. Yang ketiga, toe box. Ini adalah bagian depan sepatu yang lebih longgar atau melebar. Ini berguna supaya jari-jari lu tuh bisa agak leluasa bergerak. Karena penting untuk lu memilih sepatu yang gak terlalu sempit, supaya meminimalisir lecet atau cedera. Yang keempat, eyelets. Lubang tali ini kelihatan sepele ya, tapi berguna banget menahan kaki kita ketika sepatu yang kita pakai menghantam sesuatu. Sifat sepatu jadi lebih fleksibel gara-gara ada ini. Yang kelima, tong. Tong itu lidah ya. Sepatu biasanya ada lidahnya kan. Bahannya agak empuk dan berguna memudahkan kaki kita masuk ke dalam sepatu. Selain itu, lidah sepatu ini juga memudahkan elu untuk mengatur kenyamanan sepatu yang kita pakai. Karena kontur kaki orang kan beda-beda ya. Walaupun mirip, tapi ternyata nggak sama. Yang keenam adalah lining. Lapisan dalam sepatu adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan kaki. Jadi si lining ini harus menggunakan bahan yang empuk dan dapat menyerap keringat. Kalau lu pakai sepatu jalan berjam-jam tapi bahannya panas, bisa-bisa kaki kita melepuh. Yang ketujuh adalah collar. Bagian atas sepatu yang berupa bantalan yang disebut dengan kerah sepatu. Ini untuk melindungi ankle dan area betis bawah. Nah, tipe collar ini ada 3 ya. Ada tipe low cut, medium cut, sama high cut. Bergantung track mana yang akan lo hadapi, disesuaikan aja. Yang kedelapan adalah upper, atau lapisan terluar dari bagian atas sepatu. Ini tuh biasanya berbahan kulit atau sintetis. Yang kesembilan ada heel counter. Heel counter ini adalah bagian untuk menjaga tumit dari benturan dan meningkatkan keseimbangan lo ketika mendaki. Yang ke-10 ada midsole, sole bagian tengah yang posisinya di atas sole bagian dalam. Selanjutnya ada outsole, yaitu sole bagian bawah, biasanya menggunakan material yang keras berbahan karet, sintetis atau bahan keras lainnya. Nah, bagian-bagian di bawah ini ternyata lu bakal nemuin tekstur yang macam-macam juga. Jadi kayak semacam grip band gitu. Dan ternyata bentuk lugs ini punya fungsi juga, John. Gua akan jelasin agak panjang di sini. Jadi gua akan tunjukin yang ini disebut brake lateral grooves, atau istilahnya bagian yang buat ngerem supaya lu nggak tergelincir. Nah, selanjutnya adalah symmetrical incline grooves, atau bagian yang akan mengurangi gesekan sepatu dengan tanah. Nah, bagian ini namanya wear no slip rubber sole. Sama kayak yang tadi, ini buat bantu lu buat nggak tergelincir saat sedang berjalan. Nah, bagian ini namanya high strength TPU arch of the foot technical support, atau membantu kaki kita mengontrol keseimbangan ketika menuruni bukit atau jalanan yang menurun gitu ya. Selanjutnya, bagian ini adalah after the groove heel yang gunanya untuk keseimbangan ketika lo sedang mendaki ke atas. Dan yang terakhir, heel anti-skid system. Ini buat nahan kaki lo supaya nggak terpelosok ke belakang. Oke, balik lagi ke bagian atas sepatu. Kalau lo perhatiin, sepatu untuk hiking punya banyak lapisan yang saling bertumpuk. Makanya agak berat juga kan. Ada lapisan anti airnya, ada juga lapisan keras yang beberapa memakai bahan logam tipis atau material lainnya, yang letaknya di antara sol paling bawah dan sol di bagian tengah. Setelah itu baru deh paling atas dilapisi bantalan kaki yang memang empuk. Nah, John, itulah seluk-beluk sepatu luar ruang yang mungkin bisa berguna buat referensi lu memilih sepatu. Kalau lu lihat, tiap merek pasti mirip-mirip. Tapi yang paling penting, lihat juga jahitan solnya. Jangan sampai bahannya kuat, tapi benang jahit dan lem solnya busuk. Tips dari gue, kalau lu mau beli sepatu buat naik gunung, mendingan lu lihat dulu trek dari gunung yang mau lu daki. Setelah itu baru lu nentuin mau beli merek yang kayak apa. Biasanya nih, semua sepatu gunung bermerek pasti udah punya standar yang bagus kok. Asal lu jangan beli yang KW aja. Risikonya itu rusak di jalan, John.
Kalau udah rusak, selesai deh cerita pendakian lo. Gimana? Adakah yang kurang atau lu setuju dengan ulasan gue? Atau mungkin lu punya tips buat memilih sepatu gunung lainnya? Tinggalin aja di komen ya, John.